Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, dan tim pro, perkenalkan nama saya Alex Rafilanova Setiawan sebagai pembicara pertama tim oposisi. Pada kesempatan kali ini saya menyatakan sikap bahwa saya tidak setuju terhadap mosi kali ini, yaitu dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks seharusnya berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Dewan juri yang terhormat, tadi tim pro berasumsi bahwa dengan lebih menonjolkan historiografi bottom up, yakni kisah korban, rakyat biasa, dan kelompok marginal, maka masyarakat akan lebih berempati, lebih memahami penderitaan masa lalu, dan pada akhirnya mampu menciptakan perdamaian. Namun, kami menolak asumsi tersebut. Karena empati tidak selalu menghasilkan rekonsiliasi. Membuka kembali narasi luka dan trauma justru beresiko menghidupkan kembali kebencian lama. Kami percaya bahwa dalam negara pasca konflik kebutuhan paling mendesak bukan menambah cerita kelam, melainkan membangun identitas nasional bersama. Karena tanpa identitas nasional yang kuat, negara akan terpecah oleh memori kelam masa lalu. Dewan juri yang terhormat, yang dimaksud historiografi adalah metode, perspektif, dan pendekatan yang digunakan untuk menulis serta mentafsirkan sejarah. Dan historiografi top down atau atas bawah berfokus pada peran pemimpin, pemerintah, dan institusi besar dalam membentuk sejarah. Sedangkan historiografi bottom up atau bawah atas berfokus pada peran masyarakat biasa, kelompok sosial, dan gerakan-gerakan dalam membentuk sejarah. Posisi kami bukan menolak peran historiografi bottom up, tetapi menolak jika ia dijadikan fokus utama. Saya ulangi, kami menolak jika bottom up dijadikan sebagai fokus utama. Kami percaya historiografi top down tetap harus menjadi fondasi utama dalam buku teks sejarah negara pasca konflik. Peran pemimpin dalam negara pasca konflik sangat krusial, terutama dalam membatasi sejarah masa lalu yang kelam dengan masa depan yang damai. Pemimpin bertindak sebagai agen rekonsiliasi yang harus mengelola memori kolektif, memperbaiki keretakan sosial, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Argumen pertama saya yaitu, negara pasca konflik adalah negara yang baru keluar dari peperangan, perang saudara, dan kolonialisme. Artinya apa? Artinya masyarakat masih hidup dalam trauma, masih ada kecurigaan, dan masih ada mentalitas kami versus mereka. Dalam kondisi tersebut, negara membutuhkan satu narasi bersama. Buku sejarah memiliki peran penting dalam hal ini sebagai alat membentuk persepsi generasi masa depan. Jika negara mengajukan sejarah melalui pendekatan top down, maka negara dapat membangun narasi besar seperti kita pernah jatuh, namun kita bangkit kembali. Kita pernah pecah, namun kita tetap kembali bersatu. Oleh karena itu, historiografi top down penting karena membantu negara membangun persatuan nasional terlebih dahulu. Dan argumen kedua saya adalah negara pasca bencana berfokus pada bottom up justru beresiko memperpanjang luka lama. Tim pro mengatakan bahwa mengajarkan penderitaan korban akan menciptakan empati. Sekilas terdengar baik. Namun masalahnya adalah dalam negara tersebut korban-korban ini masih hidup. Keluarga, pelaku, bahkan luka pun belum sembuh. Bayangkan jika setiap kelompok belajar versinya sendiri. Kelompok A sebagai pelaku dan menganggap kelompok B sebagai korban. Kelompok B menganggap A sebagai pelaku dan menganggap kelompok A sebagai korban. Begitu juga seterusnya. Yang terjadi bukan rekonsiliasi, melainkan pengulangan kebencian.
Hal tersebut sangat berbahaya, apalagi negara masih belum stabil. Sedikit provok saja akan memunculkan konflik lama yang akan terulang. Karena itu, historiografi bottom up justru beresiko memperpanjang konflik yang sudah selesai. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa negara pasca konflik memerlukan persatuan, bukan fragmentasi narasi. Jika negara terlalu memprioritaskan bottom up, maka yang terjadi hanya luka yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kami di sini menolak mosi ini secara tegas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.